Salam kenal untuk teman-teman sejawat yang saya hormati semua. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan ada dua topik. Untuk diinformasikan, Dr. Melati, mungkin untuk kedua topik ini saya sampai jam 9.30 ya, dikarenakan saya ada suatu kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan terima kasih atas undangannya untuk berbicara di forum yang luar biasa ini, yaitu dari Pro Emergency. Semoga dengan makin banyaknya dilakukan edukasi-edukasi tentang kegawat daruratan, banyak apa namanya tim medis yang lebih paham, kemudian tingkat kematian anak dan bayi juga turun, ya, tingkat kesakitan dapat diturunkan eh, melalui kegiatan-kegiatan kita seperti ini. Tanpa memperpanjang lagi, saya akan membawakan dua materi ini mudah-mudahan tidak jadi bosan ya. Tetapi ada syaratnya, Dokter Melati. Boleh saya nanti pada saat saya minta tanggapan dari teman-teman semua, ya, jadi ini interaktif dua arah ya, daripada bosan dengerin omongan saya terus, saya ngoceh-ngoceh 1,5 jam. Jadi teman-teman pada saat nanti eh, saya memberikan materi, mungkin ada pertanyaan yang saya ajukan, mohon ikut ya, menuliskannya pada kolom chat. Semoga berkenan ya. Tidak apa-apa ya, Dokter Melati ya? Baik dokter, siap dok. Ya, dibolehkan ya. Kalau nggak ada yang uh, nanggapin, boleh ditunjuk. Serem juga ya. Ini sebetulnya ikut webinar apa ya? Apa ujian gitu ya. Baik. Materi pertama saya adalah mengenai segitiga gawat anak dalam bahasa Indonesianya. Kita sebut sebagai SAGA dan itu sudah baku dan ada di dalam MTBS, buku MTBS yang sekarang manajemen terpadu balita sakit itu eh, kita sebut sebagai SAGA, tetapi bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai Pediatric Assessment Triangle. Nah, untuk apa sih kita belajar ini? Supaya kita bisa mengetahui dengan cepat kondisi emergensi seorang anak. Jadi sebagai tools untuk melihat dengan cepat. Dulu waktu saya mahasiswa, ada yang sudah melakukan ini, yaitu Mamang. Dokter Melati kenal Mamang nggak? Mamang itu yang tukang sapunya di rumah sakit. Dan dia nggak pernah salah. Begitu masuk, mau anak mau dewasa, dia bilang, oh ini ruang merah nih. Yang ini kuning nih masuknya nih, ini ruang resus. Yang ini kayaknya false emergency. Nah ya, itu eh, tebakannya dia tuh selalu hampir 100% benar ya. Jago ya si mamangnya ya, padahal tidak ikut pendidikan dokter. Nah, kita juga harus bisa, jangan kalah sama si mamang. Karena ini sangat, sangat, sangat mudah asal kita berlatih ya untuk mengenali. Nah, jadi ini tujuan kita. Nah, saya paham bahwa dalam situasi emergensi, kadang susah untuk menentukan kondisi apalagi seorang anak ya, dengan apa sih prioritas yang perlu dikerjakan ya. Jadi pertama kita mengerjakan SAGA ini atau Pediatric Assessment Triangle. Diikuti dengan primary survey. Jadi nanti Pediatric Assessment Triangle itu ada 7 kesimpulannya ya. Dan kita harus bisa menyimpulkan satu di antara ketujuh itu. Nah, kita belajar yang warna kuning ini, yang di depan. Diikuti dengan ABCDE yang sudah biasa ya, sebagai survei primer. Lalu sesudah itu kita membuat suatu diagnosis awal kegawat daruratan. Ya, misalnya di SAGA atau di PAT-nya kita menemukan kegawatan daruratan respirasi, ya mungkin di survei primer kita harus bisa menentukan, oh ini pneumonia gitu ya. Oh ini misalnya tampilan di awalnya gawat respirasi. Tapi ternyata sesudah kita periksa anaknya lebih lanjut berdasarkan ABCDE,
ternyata dia dekom gitu ya, kan beda masalah ya jadinya. Padahal awalnya sama-sama kegawatan respirasi di sini. Ya, jadi jangan lupa kita akan belajar yang warna kuning ini ya, kemudian kita harus menentukan 1 dari 7 kesimpulan PAT, lalu kita ikuti dengan survei primer, dan kita harus bisa membuat diagnosis awal kegawat daruratan dan melakukan tata laksana awal kegawat daruratan. Bedanya apa dok antara si PAT sama ABCDE ini? Itu kalau PAT kita hanya dengan indera penglihatan dan indera pendengaran. Jadi hanya lihat dan dengar. Jadi quick look kita harus sudah bisa menentukan. Nah, kalau misalnya dia ABCDE kita harus sudah sentuh kan anaknya ya. Kita periksa raba nadinya, kita auskultasi dan sebagainya. Nah, sesudah tata laksana awal kegawat daruratan, barulah kita nanya-nanya gitu kan. Anamnesis, pemeriksaan fisik lengkap ya. Mungkin perlu laboratorium. Baru sesudah ini di akhirnya kita membuat suatu follow up yang berbentuknya PEWS. Jadi PEWS itu di belakang bukan sesudah kita diagnosis berdasarkan anamnesis pemeriksaan fisik dan juga lab, lalu kita tata laksana, lalu kita PWS. Sebagai contoh ya, misalnya kita menemukan pada kondisi PAT-nya atau saganya ya, itu anaknya terlihat pucat ya, terlihat pucat. Jadi kita nanti belajar pucat itu letaknya di mana ya. Lalu kita ambil kesimpulan, oh ini ada gangguan di sirkulasi gitu ya. Nah, tapi sesudah ABCDE kita dapatkan, oh nadinya masih kuat, akralnya masih hangat, tapi ada tanda dehidrasi gitu ya. Nah, kita bisa buat diagnosis awalnya dehidrasi, apa misalnya ya, diare akut, dehidrasi ringan sedang, yang nantinya kita harus evaluasi berdasarkan anamnesis pemeriksaan fisik lanjut ya. Nah, nanti sesudah itu kita lakukan tata laksana rehidrasi. Nah, kalau misalnya pada anak itu misalnya rehidrasi dilihat 3 jam. Nah, nanti 3 jam kita tools berikutnya adalah dengan PEWS itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Dokter Melati ya, teman-teman semua. Baik. Nah, ini secara kesimpulannya. Kita mesti lihat segitiga, namanya triangle ya, segitiga. Appearance, breathing, circulation ya. Nah, tetapi appearance itu sebetulnya menggambarkan susunan saraf pusat ya. Breathing itu respirasi dan sirkulasi ya sirkulasi. Tapi karena dia ABC juga, padahal sebelumnya kita sudah tahu PAT diikuti dengan ABCDE. Jadi kalau nanti disingkat ABC diikuti dengan ABCDE. Nah, jadi pusing orangnya. Jadi di sini dari Ikatan Dokter Anak Indonesia membuat 3B di sini diganti menjadi behavior, breathing, dan body color. Gitu ya. Untuk membedakan dengan nanti sesudah ini kita melakukan survei primer, yaitu ABCD. Mudah-mudahan dipahami. Isinya sama, cuma ganti nama aja ya. Nah, di sini kita lihat ada warna lampu merah seperti ini ya, ada lampu lalu lintas seperti ini. Tentunya kita tahu masing-masing poin ya. Ini ada beberapa yang harus dinilai. Nah, kita lihat nih yang di bawah. Terlihat nggak ya? Panas saya terlihat nggak, Dokter Melati? Panah yang saya goyang-goyang ini terlihat ya. Jadi kita hitung ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah, sesudah misalnya ada pasien datang, kita harus menentukan 1 di antara 7 ini. Yang mana pasien kita. Demikian ya. Jadi kalau misalnya pasien datang, kita harus menyebutkan apa kesimpulan SAGA atau kesimpulan PAT, ya kita harus menyebutkan 1 dari 7 ini. Ya, baru nanti diikuti dengan primary survey. Ya, jadi kita harus melihat dengan cepat. Nah,
Kita tahu kalau misalnya anak yang ada di ruang resus atau di ruang kuning atau dia false emergency, tentunya nanti berdasarkan hasil kesimpulan PAT-nya baru kita tempatkan ya, dia mau mana. Nah, inilah PAT tadi, saya akan bahas satu persatu. Kita tahu tadi kita sudah tahu ada 3 sisinya. Kita ganti menjadi behavior, breathing, dan body color. Ya, 3B diikuti dengan A, B, C, D, E. Itu lebih enak ya daripada A, B, C diikuti dengan A, B, C, D, E. Jadi bingung nanti ya. Behavior, breathing, body color. Nah, untuk mempermudah lagi buat teman-teman semua, kita ada 5 poin yang harus dinilai di behavior, ada 4 poin yang harus dinilai di breathing, dan ada 3 poin yang harus dinilai di body color. Body color ini melambangkan suatu kondisi sirkulasi ya. Jadi BBB 543. Mudah kan mengingatkannya? Mudah-mudahan bisa semua. Pasti bisa. Ya. Nah, sekarang kita bahas satu dari 5 poin yang behavior. Ada singkatannya nih, TICLS. TICLS. Tonus, interactiveness, consolability. Consolability artinya mudah ditenangkan ya. Mudah ditenangkan. Tapi hati-hati. Kalau dia terlalu tenang, berarti nggak sadar itu anaknya ya. Kemudian look or gaze. Look or gaze itu bukan berarti anaknya datang dengan baju kuning, pita merah, dan segala macam. Bukan penampakan yang seperti itu, tetapi tatapannya dia, tatapannya seperti apa ya. Mungkin teman-teman semua pernah lihat ada seorang anak yang punya aura. Jadi kalau ada dia udah epilepsi, mau kejang itu kan ada aura bengong-bengong dulu ya. Nah itu contohnya gangguan pada look or gaze pada PAT ini. Dan speech or cry ya. Jadi kita mesti lihat terutama anak-anak ya. Cry-nya itu contohnya ada yang disebut dengan high pitch cry gitu ya. High pitch cry ini dia bukan suatu yang bagus gitu suaranya. Tinggi juga suara bayi ini ya. Melengking, sopran ya. Jadi penyanyi nih, bukan gitu ya. Artinya kalau disebut high pitch cry, ada sesuatu di tekanan intrakranialnya. Nah, untuk periksa tonus nggak yang apa motoriknya 1 atau 5 bukan gitu. Kita cuma lihat secara garis besar kan tadi pakai mata ya, mata dan dengar cuma gitu doang. Jadi kita mesti lihat ada nggak gerakan spontan ya. Kemudian apakah anaknya sadar atau ada gerakan involunter ya. Terus kemudian interactiveness cuma dilihat interaksi dengan bagus apa tidak, ada eye contact apa tidak ya. Inconsolable, anaknya gelisah, nggak bisa ditenangin. Nah itu juga ada gangguan di susunan saraf pusatnya kemungkinannya. Terus kemudian atau dia ada yang gangguan di crying-nya ya, atau proses bicaranya dia mengalami gangguan. Apalagi yang jelas-jelas anaknya datang dalam kondisi kejang deh ya. Itu sih udah jelas banget bahwa dia ada gangguan di behaviornya. Jadi mudah-mudahan teman-teman ingat 5 poin ya, 5 poin di behavior TICLS ya. Mudah-mudahan lebih mudah mengingat. Tonus, interactiveness, consolability, look or gaze, dan speech or cry. Saya lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya kita ke breathing. Di breathing ada berapa tadi? Boleh teman-teman ada jawab di chat? Ada 4 dong. Benar ya. Betul, Ada 4. Ya. Nah, 4 ini apa? Kita lihat ya. Yang perlu diperhatikan dan didengar. Kan hanya lihat dan dengar. Apakah ada terdengar abnormal breathing sound? Ya, ronki apa? Stridor, wheezing gitu ya. Itu kan terdengar ya. Audible. Lalu terlihat nggak ada retraksi. Jadi periksa itu harus buka bajunya ya.
harus dibuka. Nggak bisa nggak dibuka baju, ya. Kemudian apakah ada napas cuping hidung? Ya, napas cuping hidung. Dan untuk bayi, apakah ada head bobbing? Siapa yang udah pernah lihat head bobbing? Ada yang pernah lihat head bobbing? Ya, head bobbing atau pada orang-orang yang lebih besar yaitu suka position ya, dia nggak mau tidur itu karena dia sesak sekali dan dia memerlukan muscle di sternocleidonya sehingga terlihat kayak dia maju mundur, kayak rocking. Nah, itu sebetulnya kerja otot sternocleido dalam rangka bayinya berusaha membuat inspiratory effort, tapi nggak karena dia belum bisa kepalanya tegak dengan bagus, dia terlihat seperti bayi yang kepalanya maju mundur. Pada saat inspirasi dia maju berusaha memperluas bidang pernapasannya. Jangan dikirain lucu ya, ih bayinya lucu deh, ada goyang-goyang kepalanya gitu. Itu suatu hal yang gak wajar ya. Ini kita harus bisa mengenali. Nah, terakhir apa? Yaitu body color. Ya, di body color kita lihat ada 3. Yang dilihat adalah cuma 3 ini. Pucat enggak, cyanosis, motor apa enggak. Ya, cyanosis itu bisa di cyanosis sentral atau cyanosis perifer dan motor ya. Disebut juga ada beberapa buku bilang kutis marmorata. Nah, seperti ini ya. Ini seringnya terjadi pada anak yang lebih kecil atau bayi ya, bisa karena dingin terjadi vasokonstriksi kulit seperti ini, bisa karena shock karena delivery oksigennya nggak nyampe ke organ-organ perifer, makanya dia bagian dari circulation ya. Jadi tadi sudah saya ulang lagi, behavior ada 5, breathing ada 4, body color ada 3. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, saya teruskan. Nah, sekarang ini yang saya minta saya dibantu ya, Dokter Melati ya. Mungkin teman-teman bisa bantu. Udah siap belum bantunya? Ini soalnya, oh ada kok yang pakai kamera ya. Ditunjuk boleh nggak, Dokter Melati? Boleh dokter, Menakutkan silakan dok. ya. Nah, karena di emergency itu harus belajar tapi dengan gembira ya. Gembira nggak, Dokter Melati? Stres ya, belajar Ya dok, emergency. semangat dok pagi ini dok. Semangat ya. Jadi kita lihat nih, sekarang misalnya ada gangguan pada behavior tickles tadi ya. Jadi satu gangguan aja dari satu poin, misalnya 1 dari 5 terganggu itu udah kita katakan behaviornya turun gitu ya. 1 aja dari tickles tadi itu behaviornya turun. Misalnya ada gangguan di behavior, tapi breathing dan body color-nya oke. Berarti kesimpulan saganya atau kesimpulan PAT-nya apa? Boleh saya dibantu jawab di chat? Mau ada yang coba jawab di chat? Dia behaviornya doang yang keganggu, tapi breathing body color-nya oke. Ya, keren ya. Wow, pada hebat nih ya semuanya. Berarti ini udah pernah kali ya Dokter Melati, saya cuma merimain lagi nih, udah gampang tugas saya ya. Gangguan central nervous system atau metabolik ya. Contohnya apa? Misalnya nanti kalau kita sudah lakukan primary survey, misalnya diagnosisnya jadi apa? Misalnya kejang demam gitu ya, atau epilepsi, misalnya seperti itu. Ya, atau misalnya ensefalopati apa gitu ya. Baik, ada keren semuanya. Nah, ini benar CNS atau metabolik. Itu yang pertama ya. Nah, sekarang yang kedua nih, ya. Sekarang behaviornya bagus, ya. Tapi breathingnya bermasalah, body color-nya tidak bermasalah. Gangguannya apa? Nyontek dulu boleh, nyontek yang nobar nih ada yang ikutnya nobar nih ya, ada yang ikut apa?
ikut webinarnya bareng-bareng. Respiratory distress ya, betul ya, keren semuanya ya, respiratory distress. Karena apa? Behaviornya masih bagus ya. Nah, sekarang yang ketiga, kalau behaviornya udah ikut terganggu selain gangguan breathing, ini disebut dengan, silakan teman-temanku. Tapi udah saya jawab duluan. Kepencet. Kepencet jadi terjawab duluan deh ya. Respiratory failure bila mana dari respirasi sudah ada keterlibatan SSP-nya ya. Jadi udah gagal dia, nggak mampu. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Jadi saya pelan-pelan di sini ya. Respiratory failure. Oke, berikutnya. Ini udah assessment keempat ya. Behaviornya bagus, breathingnya bagus, tapi body color-nya terganggu. Mari, silakan ditunggu. Ya, betul. Wow, ini kencang semua jawabannya. Coba tadi saya mintanya pakai Kahoot ya. Saya bikin pakai Kahoot ya cepet-cepetan jadi keren nih ya. Oke, shock compensated biasanya kita sebutnya ya. Oke. Nah, sekarang bila mana dia udah ikut terganggu behaviornya, kita sebut sebagai, kalau tadi compensated ini agak gampang lah ya. Ini pasti uncompensated gitu ya. Tapi ini hanya berdasarkan lihat dan dengar ya. Nanti kita lanjutkan dengan primary survey gitu ya. Di primary survey kita mesti raba nadinya kuat apa lemah gitu ya. Kemudian apa namanya, akralnya hangat apa dingin. Saya berikan contoh misalnya seperti ini, bisa kembali nggak ya? Ya, misalnya seperti ini. Behavior bagus, breathing bagus, anaknya pucat, berarti kan body color-nya jelek ya. Terus kita diagnosis sebagai shock compensated gitu ya teman-teman ya. Oke. Lalu pada primary survey ternyata akralnya hangat, nadinya kuat. Itu kira-kira diagnosis sesudah primary survey-nya apa ya? Ada yang tahu nggak? Kan nggak cocok ya sama shock ya. Akralnya hangat, nadinya kuat, pipisnya banyak. Nah, ayo siapa berani mau kasus yang tadi saya kasih yang terakhir. Behavior, breathing, body color-nya jelek karena ada pucat, tapi pas lagi survei primernya, nadinya kok kuat ya? Akralnya juga hangat, CRT-nya kurang dari 2 detik. Tensinya bagus, kok tanda-tanda shocknya nggak ada ya? Itu apa ya? Siapa berani diagnosisnya? Tanda shocknya nggak ada. Kalau one shock kan nadinya betul ya. Ada yang disebut sebagai anemia. Pernah nggak lihat anak-anak yang ngantri di politalasemi? Pucat kan? Tapi anaknya pecicilan sana sini. Nah, oleh sebab itu ini hanya sekedar screening awal ya. yang kemarin. Kemudian harus kita lanjutkan dengan survei primer. Nggak bisa hanya berdasarkan. Ini ada yang bocor, boleh teman-temanku? Iya, Leo. Boleh dibantu panitia. Pagi, gimana? EEG-nya normal, aku lihat. Udah, baru dibaca. Semuanya normal, BTA, PTT-nya juga normal. Boleh panitia dibantu? Mungkin Jadi bisa belum tahu apa push yang untuk bikin semua periode off audio. tapi lamanya itu Pak. Ya, baik, terima kasih ya. Ya, jadi
harus diikuti dengan survei primer ya. Harus diikuti dengan survei primer baru kita bisa mendiagnosis awal kegawat darurat. Baik. Nah, kemudian kalau yang kalau yang ini tadi yang uncompensated, kalau yang ketiga-tiganya berarti cardiopulmonary failure. Kalau udah cardiopulmonary failure nggak mungkin lah cuma ditaruh di ruang false emergency toh. Pasti kita adanya di ruang resusitasi. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Nah, sesudah tadi kita mengambil kesimpulan 1 dari 7, ya, kita harus mengerjakan segi 5 A, B, C, D, E, ya. A, B, C, D, E. Ya, ini dia RW itu sudah biasa lah ya, teman-teman semua udah tahu. Disability exposure. Ya, nah kita lihat, jangan lupa untuk ngecek RW, ya. Kita laporannya adalah obstruksi, parsial, komplit, atau full, gitu ya. Kalau ada obstruksi, resiko obstruksi harus ada intervensi, ya, seperti itu. Itu untuk RW. Ya, kemudian breathing. Apa aja yang harus dilaporkan di primary survey? Harus tahu rate-nya. Nah, ini highlight ya, Dokter Melati. Jangan ngitung 15 detik kali 4. Tidak boleh dilakukan pada pasien pediatrik, harus dilakukan 1 menit penuh. Karena pada beberapa kondisi, pada bayi-bayi yang mungkin baru sebulan, itu bisa saja terjadi irregular respiratory rate dalam kondisi yang memang masih normal, tetapi karena kali 4, nah jadi salah ngitung respiratory rate, ya. Jadi dia harus dihitung 1 menit penuh ya, titip ya teman-teman, nggak boleh cuma 15 detik kali 4. Oke. Nah, kemudian work of breathing bisa dilihat yang tadi ini semuanya retraksi, ada seesaw respiration. Seesaw respiration ini adalah respirasi yang kebalik dengan respirasi yang biasa, ya. Jadi dia lebih dominannya di abdomen, jadi kayak kan mata gergaji itu ya. Jadi abdomen kecil-kecil seperti itu. Kemudian apakah ada suara napas tambahan, ada grunting dan sebagainya. Grunting ini merintih ya. Kemudian volumotidal. Volumotidal itu melihat perkembangan dadanya ya, untuk melihat RW sebetulnya ini ya. Selain tadi udah dijaga di atas RW yang pertama, kita lihat tadi volumenya bagus apa tidak, dan jangan lupa di auskultasi ya. Nah, untuk lihat oksigenasi, kita lihat apakah ada cyanosis dan dibantu dengan pulse oximetry. Nah, untuk sirkulasi, kita bisa melihat tadi ya nadinya keraba, kuat, apa lemah, akralnya hangat, apa dingin. Dan jangan lupa, nah ini yang penting nih Dokter Melati ya, blood pressure harus diukur sesuai dengan kelompok umur. Jadi harus punya berbagai manset ya Dokter Melati. Yang paling kecil, kakaknya manset, sampai yang menuju seperti manset dewasa. Karena kita bisa salah mengukur. Kalau anak kecil ya, kemudian mansetnya kegedean, tekanan yang darah yang diukur tuh jadi terolah-olah lebih rendah. Ya, jadi kayak hipotensi anaknya, padahal karena salah pakai manset ya. Salah ukurnya, terus seolah-olah wah ini shock uncompensated. Padahal kenapa? Karena tekanan darahnya turun, karena pengukurannya tidak tepat. Nah, kemudian baca kembali ya teman-teman, untuk kita nih biasanya di UGD ya, kalau kita nggak bisa ngukur di lengan kanan, lengan kiri ada infus, ngukurnya di kaki. Boleh nggak ya ngukur di kaki? Ngukur di paha sama ngukur di daerah tibia fibula di bawah itu ya, tungkai bawah. Nah, itu sebetulnya kalau di mansetnya itu ada tulisan arterial, itu menghadap kemana itu ya? Jangan salah, belajar lagi pengukuran tekanan darah harus betul.
Jangan main libet aja, jangan main bebat aja terus nggak tahu tuh ngadep mana ya. Di situ ada panahnya arterial, jadi harus dilakukan yang sesuai karena salah pengukuran, salah informasi ke kita. Ya, kasihan pasiennya salah. Ya, kemudian kita juga bisa raba perbedaan nadi sentral dan perifer. Kemudian kita jarang ya mengukur JVP pada anak-anak, tapi kita bisa mengukur palpasi hati, apakah ada ronki sebagai satu tools bahwa dia overload. Nah, bisa aja ya. Jadi kita harus secara survei primer harus dilihat. Nah, untuk ini apa ya? Nah, ini CRT ya. Kita tekan 5, kemudian dilepas. Nah, ini CRT yang memanjang gitu ya. Ya, tahu cabut. Jadi boleh mengukur di kaki dan kita lihat CRT-nya normalnya itu harus kurang dari sama dengan 2 detik ya. Kurang dari sama dengan 2 detik. Oke. Ini kok saya nggak bisa lanjutin. Nah, kemudian di disability kita ngapain ya? Oke, di disability ini kita harus menilai tingkat kesadarannya dengan teknik AVPU, tentunya teman-teman sudah tahu semua. Apakah anaknya alert, respond to voice, respond to pain, dan unresponsive. Ya. Dan jangan lupa lihat posisinya, misalnya anaknya deserebrasi, dekortikasi, jangan lupa periksa pupil. Ini pemeriksaan fisik yang seperti ini bermakna besar ya, bermakna sangat besar. Kadang nanti kita main tebak-tebakan, ayo kalau misalnya pupilnya miosis, letak lesinya di mana? Kalau anisokor, itu letak lesinya di mana? Baru nanti datang hasil CT scan-nya ternyata sesuai, kita puas banget, ya bisa dibayar deh puasnya. Artinya pemeriksaan fisik kita jago nih ya, dan kita bisa sudah menentukan kondisi pasiennya sebelum dilakukan CT scan. Nah, environment-nya kita biasanya pakai ample, allergic medication, past medical history, ya, last meal, dan event, ya. Kita bisa lihat, oh pasiennya demam apa enggak, ada trauma enggak, ada jejas enggak, skin rash, ya. Biasanya pada beberapa yang dengue atau beberapa alergi yang, bukan alergi, infeksi yang ada rash-nya di tubuh, kita harus laporkan. Baik, nah ini adalah DDDD untuk beberapa gangguan yang mungkin kita temukan dalam kondisi emergensi, ya. Ini the THE misfits gitu ya untuk singkatannya. Nah, jadi jangan lupa tadi kita sudah ngerjain SAGA, PAT, kita udah ngerjain primary survey. Nah, baru kita harus menentukan apa? Diagnosis awal kegawat daruratan dan tata laksana awal. Baru kita anamnesis di sini lengkap ya. Jadi untuk pasien kegawatan beda dengan pasien yang ada di ruang rawat biasa. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah skor kita sebut sebagai SADEWA, skor gawat darurat anak atau PEWS ya, Pediatric Early Warning Sign. Biasanya sesudah kita lakukan tata laksana, kemudian kita harus follow up nih, ya. Kita harus follow up anaknya dengan PEWS ini. Nanti saya ada contohnya yang kita bisa bersama-sama belajar ya. Ini tentunya bukan suatu hal yang asing ya, pasti sudah tahu semua. Nah, ini skornya. Jadi kalau misalnya nanti kita skor dia 3 atau 4, kita harus ngerjain lagi, ngulang skor itu di tiap jam, dan pemeriksaan tanda vital tiap 2 jam. Ya, kemudian mungkin kita harus konsul dalam 1 jam ke depan. Kemudian kita mau kemana nih? Masukin ke ruang rawat boleh kali ya. Tapi kalau lihat skornya yang merah, coba kita lihat yang 6. Nah, kita harus PEWS terus dalam 20 menit follow up-nya, kemudian tanda vital tiap jam, dan harus transfer ke ICU. Nggak bisa di ruang rawat ya. Baik, ini ada kasus nih ya, Dokter Melati, mudah-mudahan bisa membantu ya, karena tadi kan teorinya. Jadi kita sekarang 7 bulan ya. Nah, memang gini ya, reseknya ilmu bagian anak itu nanti tahu nih RR-nya 7 bulan tuh harusnya berapa. Beda sama RR anak 5 tahun, beda sama respiratory
rate anak apa misalnya remaja ya. Kalau dewasa kan hampir sama semua kali ya, respiratory rate-nya segitu gitu ya. 15 sampai 20. Kalau anak-anak kita ada yang respiratory rate-nya 30. Kita nggak langsung heboh dulu. Itu umur berapa gitu ya. Jadi kalau umurnya sesuai ya berarti nggak apa-apa dong gitu ya. Nah, ada napas berbunyi ya, napasnya grok-grok gitu ya, sesak napas grok-grok 3 hari. Nah, coba dengan keterangannya anak gelisah, napas cuping hidung dan retraksi, tapi tidak tampak motor. Kira-kira kesimpulan saganya apa teman-teman? Silakan ditaruh di chat. Ada yang distress, ada yang fail ya? Apa kesimpulannya? Ya, ini karena ada keterlibatan SSP, ya, turunkan gelisah anaknya, ya. Usaha napasnya juga turun dengan yang normal, berarti respiratory failure, ya. Respiratory failure bukan berarti langsung intubasi. Kita lihat dulu dari survei primer, gitu ya, teman-teman semua, ya. Jadi datang-datang karena respiratory failure dikasih dulu dia oksigen, ya kan? Kalau di IGD kan langsung kasih oksigen dulu ya. Oksigen yang paling gampang ya pasti low flow yang ada ya. Kemudian eh, anaknya kok bisa yang nggak terlihat lagi ya. Oke, kegawatan respirasi ya, respiratory distress. Nah, kemudian kita lanjutin survei primer ya. Kita lanjutin survei primer. Di RW-nya dia ada stridor gitu ya. Kemudian di breathing-nya nih, tadi umur 7 bulan, napas 40 kali oke apa nggak oke? Ya. Terus tapi udah dengan oksigen nasal 2 liter, dia masih retraksi dan saturasinya masih 93 gitu ya. Masih 93 per menit. Dengan sirkulasinya untuk 7 bulan segini oke nggak ya? Nah ini teman-teman harus menentukan. Nah inilah apa namanya, kita harus belajar ilmu pediatrik dengan nilai-nilai normal yang beda-beda di tiap kelompok umur ya. Lalu dia GCS-nya 12 dan ada demam 3 hari. Jadi kira-kira apa nih kesimpulannya? Boleh ditaruh di chat. Siapa mau? Saya belum lihat ada yang ngisi. Ya, bisa ya. Suatu pneumonia ya. Suatu pneumonia dan kira-kira gimana nih? Udah dengan oksigen 2 liter, ternyata dia masih saturasinya 93, tapi masih ada retraksi. Kita naikin ya oksigennya ya. Boleh? Ada krup. Nah, itu pneumonia berat. Nah, boleh saja didiagnosis, tetapi setuju nggak kalau oksigennya dinaikkan? Ya, naik. Naik kemana nih oksigennya? Ya, naikkan. Dia kasih dengan sungkup. Ya, dia naikkan pakai sungkup. Dipasang akses ya, karena kan nggak mungkin anaknya suruh cokokin makan ya. Pasang akses untuk pemberian menjaga gula darahnya dulu ya. Kemudian pemeriksaan penunjang, kita misalnya periksa apa? Periksa DPL ya, darah perifer lengkap, diberikan pemeriksa analisa gas darah ya mungkin ya. Nah, kemudian ronsen toraks setuju. Ya,
kita lakukan PWS tadi, ya PWS tadi. Kalau saya disebutnya Sadewa, tapi sama dengan PWS tadi. Nah, sekarang sesudah tata laksana awal, GCS-nya menjadi 13, rewel, tapi mudah ditenangkan. Ya. Kemudian, sekarang respiratory rate-nya menjadi 36 kali, ada retraksi sedang. Nah, ini definisi retraksinya ringan, sedang, berat yang ini ya. Kalau dia retraksinya di subkostal atau substernal, dia ringan. Kalau dia interkostal atau supraklavikular, dia moderate. Tapi kalau ada di suprasternal, ya di sternum, itu dia severe. Jadi dia adanya retraksi sedang. Dengan heart rate-nya 120, dengan CRP-nya kurang dari 2. Kita masukkan sama-sama ke PWS-nya ya. Mohon diingat-ingat angka sebelumnya. Oke. Ini terlalu pusing nggak dalam melatih? Atau bisa diikuti? Masih bisa, Dok? Bisa ya. Kemarin disuruh bawa plastik buat muntah, belum? Pesertanya nggak disuruh, masih bisa ya. Nanti yang siangan udah lebih pusing ya. Ya, nah kita sekarang ini nih, jadi bahasa Indonesia ini PWS-nya ya. Tadi apa? Rewel, tapi mudah ditenangkan. Jadi 1 ya skornya ya. Oke. Kemudian tadi kardiovaskulernya ya, dia bagus, CRP-nya kurang dari 2 detik, jadi dia nggak ada skor kardiovaskuler, tapi tadi dia retraksi sedang ya. Nah, jadi berapa skornya? Ada 3. Oke, ada 3. Harus berapa tuh? Evaluasi Sadewa tiap jam, kemudian kita rawat inap, diberikan obat-obatan seperti yang tadi, tanda vital per 2 jam. Nah, ini gunanya untuk Sadewa ya. Bahayanya dokter melati kalau ruangannya penuh. Jadi harus pantau terus ini di ruang kuning di UGD dan harus dikerjakan ya. Mudah-mudahan bisa mampu laksana ya untuk penerapan Saga sama Sadewanya ini ya. PAT sama PWS mudah-mudahan bisa mampu laksana bagi teman-teman semua. Ini karena saya pelan-pelan, nanti kalau kondisi asli pasiennya harus dikerjakan dengan secepat-cepatnya dalam tempo sesingkat-singkatnya gitu ya, kayak proklamasi, dan kita bisa memilih pasiennya tata laksana awalnya seperti apa ya. Apakah ada pertanyaan atau nanti aja pertanyaannya sekaligus ya kalau di akhir ya sesudah respiratory problem ya. Jadi kesimpulannya itu kita pakai pediatric assessment triangle itu penting untuk bisa melihat quick look. Tadi BBB apa? Behavior, breathing, body color. Jangan lupa B yang pertama 5 poin, ingat pickles. B yang kedua 4 poin. B yang ketiga 3 poin. Ya, kita harus menentukannya dalam situasi emergensi untuk pasien pediatrik sehingga bisa menentukan tata laksana prioritas awal dan diikuti dengan ABCDE. Lalu kita membuat suatu kesimpulan dari saganya. Ya, ini yang pertama ya. Mudah-mudahan belum mabok. Boleh diteruskan, Dokter Melati? Boleh, Dokter. Silakan, Dokter.